Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang kecelakaan yang memilukan yang menimpa seorang public figure yang juga seorang ahli hewan liar dan pencinta lingkungan yang dijuluki The Crocodile Hunter. Naasnya, nyawanya harus berakhir oleh sesuatu yang sangat dicintainya itu. Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Please don't grieve for Steve. He's at peace now. But I'd like you to grieve for the animals. The animals have lost the best friend they ever had. And so have I. Well, aren't I lucky? The most brilliant, brilliantly coloured snake in the entire world. Actually, I'm good. I'm fine. You don't. Okay, that's great. That's great. He's got a beautiful white blaze on his chest. Oh. He thinks I'm going to take the banana off him. I gave him the banana. And what do you want to be when you grow up? Just like my daddy. Just like your daddy. Stephen Robert Irwin lahir pada tanggal 22 Februari 1962 di kota Melbourne, Australia. Ayahnya adalah seorang keturunan Irlandia bernama Bob Irwin dan ibunya bernama Lynn Irwin. Lalu mereka sekeluarga pindah ke Queensland di tahun 1970. Ayah Steve juga seorang pencinta hewan dan ibunya adalah seorang rehabilitator hewan liar. Ayah dan ibunya itu membuka sebuah taman reptil di kota Queensland sehingga Steve tumbuh besar dekat dengan buaya dan hewan reptil lainnya. Steve sering membantu di taman itu, seperti memberi makan para hewan. Dia bekerja sebagai sukarelawan untuk program pengelolaan buaya di pantai timur Queensland dan menangkap lebih dari 100 buaya. Beberapa dipindahkan sementara yang lain ditempatkan di taman reptil keluarga. Lalu Steve mengambil alih pengelolaan taman pada tahun 1991 dan menamainya menjadi Kebun Binatang Australia pada tahun 1998. Pada tahun 1991, Steve bertemu dengan Terry Raines, seorang berkebangsaan Amerika yang saat itu mengunjungi fasilitas rehabilitasi satwa liar di Australia. Dan mereka langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka bertunangan 4 bulan kemudian dan menikah di Eugene pada Juni 1992. Selama pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, seorang putri bernama Bindi Sue Irwin dan seorang putra bernama Robert Clarence Irwin. Saking pasangan ini sama-sama pencinta hewan, mereka memutuskan tidak memakai cincin pernikahan mereka karena takut dapat membahayakan para hewan. Steve dan Terry menghabiskan bulan madu mereka dengan pergi menangkap dan menyelamatkan buaya bersama. Cuplikan dari bulan madu mereka diambil oleh John Stanton menjadi episode pertama dari serial The Crocodile Hunter. Serial ini debut di layar TV Australia pada tahun 96 dan masuk ke televisi Amerika pada tahun berikutnya. Acara itu menjadi sangat sukses di Amerika dan di Inggris dan di lebih dari 130 negara lainnya dan bisa mencapai 500 juta penonton. Cara pembawaan Steve yang membawakan acara yang sangat bersemangat dan antusias menjadi dikenal di seluruh dunia dengan slogannya yang sangat terkenal yaitu Croaky. Saluran televisi satelit dan kabel Amerika Animal Planet mengakhiri The Crocodile Hunter dengan seri penutup berjudul Steve's Last Adventure. Film dokumenter Crocodile Hunter terakhir ini berdurasi 3 jam dengan cuplikan petualangan Irwin melintasi dunia di berbagai lokasi. Steve juga menjadi seorang promotor untuk pariwisata Australia dan pariwisata Queensland. Di tahun 2002, Kebun Binatang Australia terpilih sebagai objek wisata utama Queensland. Popularitasnya luar biasa di Amerika Serikat membuatnya sering mempromosikan Australia sebagai tujuan wisata di sana. Sebuah insiden kontroversial terjadi saat pertunjukan publik pada 2 Januari 2004. Ketika itu Steve menggendong putranya yang masih balita sambil memberi makan bangkai ayam kepada buaya air asin setinggi 3,8 meter. Posisi putranya sangat dekat dengan buaya
dan kejadian itu dibandingkan media dengan Michael Jackson yang menggantung putranya di luar jendela hotel. Beberapa kelompok hak binatang dan beberapa pemirsa acara TV mengkritik tindakannya. Karena itu dinilai tidak bertanggung jawab. Steve langsung meminta maaf dalam acara di NBC. Baik Steve dan istrinya secara terbuka menyatakan bahwa Steve sepenuhnya mengendalikan situasi saat itu, karena dia telah dekat dengan buaya seumur hidupnya, dan menyatakan kalau dia dan putranya tidak dalam kondisi berbahaya. Insiden tersebut mendorong pemerintah Queensland untuk mengubah undang-undang penanganan buaya dengan melarang anak-anak dan orang dewasa yang tidak terlatih untuk masuk ke dalam kandang. Pada Juni 2004 muncul tuduhan kalau dia mengganggu satwa liar seperti ikan paus, anjing laut, dan penguin saat dia membuat film dokumenter Icebreaker di Antartika. Masalah ini kemudian ditutup tanpa adanya tuduhan yang dibebankan. Pada 4 September 2006, Steve pergi ke Great Barrier Reef untuk syuting serial dokumenternya Ocean's Deadliest. Selama istirahat syuting, dia memutuskan untuk snorkeling di perairan dangkal di daerah itu. Dia melakukannya juga untuk mengambil cuplikan video untuk program televisi putrinya, Bindi the Jungle Girl. Saat berenang di air setinggi dada, Steve mendekati ikan pari ekor pendek yang diameternya mencapai 2 meter. Ujung dari ekor pari ini terdapat duri yang bisa mencapai 20 cm panjangnya. Steve saat itu muncul dari arah belakang ikan pari untuk merekam ikan parinya berenang menjauh. Dan menurut salah satu saksi saat kejadian itu, yaitu seorang kameramen bernama Justin Lyons, tiba-tiba ikan pari itu mulai menikam secara liar. Ada ratusan serangan dalam beberapa detik. Steve awalnya hanya mengira itu hanya luka biasa, namun ternyata duri ikan pari menembus ke jantungnya. Anggota kru di atas kapal memberikan CPR dan membawanya ke Low Isle terdekat, di mana saat tiba staf medis menyatakan kalau dia telah tiada. Kematian Steve diyakini sebagai satu-satunya kematian akibat ikan pari yang sempat terekam di dalam video. Kameramen yang bersama Steve saat kejadian berspekulasi kalau ikan pari mungkin melihat bayangan Steve dan mengira kalau itu adalah hiu macan, sehingga mendorongnya untuk menyerang dan mempertahankan diri. Rekaman insiden itu dilihat oleh polisi negara bagian Queensland sebagai bagian dari penyelidikan wajib mereka. Kemudian semua salinan rekaman itu dihancurkan atas permintaan dari keluarga Steve. Saat ini setiap video yang beredar yang mengklaim insiden tersebut adalah palsu. Dokumenter Ocean's Deadliest selesai diproduksi dan tayang di Discovery Channel Amerika pada 21 Januari 2007. Tetapi di film itu tidak disebutkan tentang kecelakaan yang menimpa Steve Irwin. Hanya di kredit penutup dituliskan untuk mengenang Steve Irwin. Berita kematiannya memicu reaksi dari seluruh dunia. Perdana Menteri John Howard mengungkapkan keterkejutannya dan kesedihannya yang mendalam atas peristiwa tersebut, dengan mengatakan Australia telah kehilangan seorang putra yang luar biasa. Bendera di jembatan Sydney Harbour diturunkan menjadi setengah tiang untuk menghormati Steve. Ribuan penggemar mengunjungi kebun binatang Australia setelah kematiannya untuk memberi penghormatan terakhir dengan membawa lilin, bunga, boneka binatang, dan pesan dukungan. Juga diadakan upacara peringatan yang dibawakan oleh Russell Crowe di Crocosium. Acara ini disiarkan secara langsung di Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan beberapa negara di Asia, dan diperkirakan dilihat oleh lebih dari 300 juta pemirsa di seluruh dunia. Putrinya Bindi Irwin juga ikut menyampaikan pesan untuk mengenang ayahnya di acara itu. Keluarga dan teman-teman dari Steve mengadakan upacara pemakaman pribadi di Caloundra pada 9 September 2006 dan tubuhnya dimakamkan di kebun binatang Australia. Namun kuburannya tidak bisa diakses oleh pengunjung dari kebun binatang itu. Sebenarnya Perdana Menteri John Howard menawarkan untuk mengadakan pemakaman kenegaraan, namun pihak keluarga menolak. Beberapa minggu setelah kematian Steve, setidaknya ada 10 ikan pari ditemukan tak bernyawa dan dimuti terlala di pantai Queensland. Dengan ekor mereka yang terbelah, menimbulkan spekulasi apakah ini bentuk pembalasan dendam dari penggemar Steve Irwin. Pada 1 Januari 2007, nama jalan dari kebun binatang Australia resmi diganti menjadi Jalan Steve Irwin. Di tahun itu juga, pemerintah Australia mengumumkan bahwa taman seluas 135.000 hektar
sedang dibuat di Queensland Utara dan akan diberi nama Steve Irwin Wildlife Reserve. Tragis sekali kisah hidup dari Steve Irwin ini. Rasanya nggak percaya kok bisa seseorang yang sangat mencintai hewan liar malah harus meregang nyawanya karena hal yang dicintainya itu. Namun itulah jalan hidup dari Steve Irwin. Kira-kira di antara kalian ada yang suka juga nggak dulu nonton acara Steve Irwin? Tulis ya nanti di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa.